Halo guys, saat ini kita membahas tentang bangunan sejarah penjara militer yang berada di Madiun. Terlihat terbengkalai dan masyarakat sekitar meyakini bahwa tempat ini cukup angker, serta kejadian mistis yang pernah dialami oleh warga sekitar. Mari kita simak cerita berikut ini. Kerap terdengar bermacam suara padahal bekas rumah tahanan ini kosong. Dari depan, bekas rumah tahanan militer atau RTM, Madiun seperti bangunan biasa. Namun, saat masuk, tampak temboknya yang sudah tidak utuh. Beberapa jeruji besi, buih keropos, bahkan semak belukar memenuhi berbagai sudut bangunan berusia 100 tahun lebih itu. Tak heran jika aura tertangkap bikin merinding. Berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Madiun, bekas RTM itu dikenal sangat horor. Saking angkernya, Pemkot Madiun pun menjadikannya sebagai tempat karantina bagi pemudik. Tepatnya saat Idul Fitri tahun lalu, harapannya bisa mencegah orang nekat mudik ke Madiun. Dibangun sekitar 1917, RTM Madiun dulunya gunakan Belanda sebagai tempat penjara negara. Hingga masa Presiden Soekarno, penjara tersebut masih difungsikan. Bahkan Sultan Syahrir pun sempat ditahan di sana. Namun sejak 1980, bangunan itu tak digunakan lagi untuk memenjarakan orang. Bangunan sempat ditinggal pensiunan TNI dan digunakan sebagai area pelatihan anjing. Namun sekarang bangunan benar-benar kosong. Sore itu tim jurnalis mendatangi lokasi. Temani hujan rintik, tim menembus semak belukar. Beberapa tulisan penanda ruang masih terbaca jelas di dinding penjara. Gitu pula DNA lokasi penjagaan. Katanya memang angker, kata Bu Saban, istri mantan kepala RTM terakhir. Bu Saban sering mendapat cerita area yang angker adalah sisi barat dan timur, juga area yang pernah jadi lokasi bunuh diri. Di titik-titik itulah sering ada yang melihat penampakan. Kalau pengalaman sendiri belum, ujarnya. Berada di jalan pusat kota Madiun, bekas penjara yang terbagi menjadi 6 blok, itu kerap dibuat mangkal tukang becak. Mereka pun sering mengalami hal mistis. Mulai terdengar suara hingga munculnya penampakan seorang perempuan. Dulu ya, sekitar tahun 2000, di sini sering muncul kejadian mistis, ungkap salah satu tukang becak Supeno. Warga Winongo itu sempat merasa kejadian di luar nalar. Misalnya, ada suara orang dari dalam, padahal kondisinya kosong. Saat masuk ke dalam, suaranya terdengar. Dari luar, terkadang juga terdengar suara ayam. Sekitar 2003, kenang Supeno. Tepat pukul 1 dini hari, dirinya berada di luar gedung bekas RTM tersebut. Waktu itu, dia melihat seorang perempuan mengenakan baju merah, berambut keriting, dan bercelana panjang. Tanpa rasa takut, laki 54 tahun itu menghampiri perempuan tersebut dan sempat bertanya, "Naik becak mbak?" tanyanya waktu itu. Tak ada jawaban, perempuan tersebut hanya diam. Supeno pun balik arah untuk mengambil becak. Hanya hitungan detik saat dia menoleh, sosok perempuan itu sudah menghilang. Jejaknya juga tidak terlihat. Yang ada bau harum layaknya perempuan pada umumnya. Pengalaman aneh lainnya juga dialami Supeno. Malam itu dia dipanggil seorang yang menghuni bekas RTM. Sebab sebelumnya ada lelaki yang mirip dirinya berada di dalam. Wajah dan posturnya sama. Begitupun gaya berjalannya. Hanya saat hendak disapa, lelaki itu menghilang. Mendengar cerita penghuni itu, Supeno kaget. Dia pun takut sebab ada sosok yang menyerupai dirinya. Kejadian ganjil itu tak hanya dirasakannya, hampir semua warga Madiun pernah mendengar kisah horor di bekas bangunan RTM. Jangankan untuk masuk, bangunan seluas 3.800 meter persegi itu dari luar juga tampak seram. Belum lagi harus menyusuri semak belukar yang ada di bagian ruang tengah, kata Supeno. Lokasi tersebut kerap digunakan sebagai tempat uji nyali. Saking angkernya sempat digunakan sebagai lokasi karantina pemudik yang nekat pulang kampung. Kini bangunan bersejarah itu dibiarkan kosong tak terawat. Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
Madiun mengusulkan Rumah Tahanan Militer Madiun sebagai cagar budaya. Rumah Tahanan Militer atau RTM di Jalan Ahmad Yani, Kota Madiun ini tengah dibersihkan oleh personel Korem 081 di Rot Saha, Jaya, Madiun. Bangunan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda 917 silam ini diusulkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Madiun. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Madiun Agus Purwowidakdo menjelaskan, Pemkot telah menggandeng tim ahli dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, akademisi serta praktis di bidang cagar budaya untuk pengajuan itu. Kami yakin RTM tersebut memiliki sisi historis sejarah yang cukup kental, maka nantinya bisa menjadi wisata edukasi bagi pelajar serta masyarakat, kata Agus. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat memberikan info wisata dan telusur daerah lainnya.